Pagar Kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman langsung aja nih, kamu tahu nggak sih? Coba lihat hati kamu deh. Kita rasain di dalam diri kita. Ngerasa nggak belakangan ini ada sebuah hal yang berbeda? Bedanya gimana mas? Beda karena kita ngerasa bingung sama orang-orang yang tadinya baik-baik aja untuk kita, tapi kok seolah-olah mereka kayak orang lain. Nah sekarang lihat, ada nggak di dalam kisah hidup kita, dalam kisah hidup kamu nih sebagai sahabat saya, perasaan yang tidak nyaman karena perubahan dari sikap orang lain, siapapun dia atau mereka, kepada kita. Sampai akhirnya kita selalu bertanya, apakah ini yang dinamakan manusia yang setia pada saya? Kok mendadak dia atau mereka berbeda ya? Apa saya yang salah? Nah, ini adalah biang kerok yang menghalangi rezeki kamu. Loh kok bisa? Nah, kita bahas ya. Betul sekali, perubahan orang lain yang mendadak itu bisa jadi adalah biang kerok, mohon maaf, dari rezeki kamu yang mendadak selama ini berkurang, termasuk jodoh. Yuk, sekarang kamu rileks aja, santai aja, dengerin apa yang saya katakan kepada kamu, dan jangan bingung ya kalau tiba-tiba kepala kamu seperti biasa nih, mengangguk-ngangguk pelan, pertanda setuju bahwa apa yang saya bilang lagi-lagi korelate banget sama hidup kamu ya. Yuk, sekarang kita nikmati hidup, senyum dulu dong. Nah, senyum seperti itu, santai aja, biarkan saya berbicara di handphone atau dimanapun kamu mendengarkan Pagar Kehidupan. Ini seru nih. Gini, kita langsung aja ya, mas, emangnya bisa ya orang atau orang-orang di sekitar saya tuh berubah? Dan kenapa sih mas? Kok mereka yang berubah, kata Mas Aryan, bisa menjadi penghambat rezeki saya? Saya jadi mikir nih, apakah benar begitu? Yes, itu benar banget. Sekarang saya akan menjawab dengan logika. Saya pengen kamu mikir pakai logika ya. Nih, orang itu berubah. Yang tadinya setia jadi nggak setia. Yang tadinya baik jadi tidak baik. Yang tadinya oke punya nih frekuensinya sama kita, siapapun dia atau mereka, jadi mendadak tiba-tiba nggak satu frekuensi lagi sama kita. Waduh, apa rasanya? Rasa apa yang kamu rasakan? Campuran antara bingung dan kecewa. Nah itu dia yang membuat kenapa perubahan orang itu membuat kita jadi terhalang rezekinya. Tahu nggak kenapa? Karena mereka bener kan membuat kamu jadi bingung dan merasa kecewa dengan hidup kamu. Betul atau tidak? Sampai sini renungkan dulu. Bener sih mas, bener banget ini. Kok Mas Aryan tahu? Lah, karena saya juga manusia seperti kamu. Saya mengalami apa yang sedang kamu alami. Merasa kecewa dan bingung, kenapa sih kok dia atau mereka, orang yang kita pikir baik gitu ya, jadi berubah? Nah sebentar nih, saya kasih disclaimer dulu. Ini bukan untuk kamu yang pacaran atau sedang menjalin hubungan asmara doang. Enggak, ini lebih luas. Luas banget nih teman-teman. Misalnya gini, kamu pernah nggak punya temenannya udah lama, dia tuh baik banget sama kita, baik banget sama kamu. Tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang bikin kamu jadi bertanya, sebentar deh, kok dia jadi jahat sih sama saya? Salah saya apa ya? Pernah? Kalau pernah sharing di komentar, nanti saya baca. Atau mungkin kamu nih, sebagai seseorang yang punya usaha, ada satu karyawan yang kamu tuh udah percaya banget sama dia. Dia tuh orangnya baik loh mas dulu. Disiplin loh orangnya, setia loh sama saya. Tapi mendadak kok dia berubah banget perilakunya sampai kamu kecewa dan bingung. Siapapun orang yang bikin kita bingung dan kecewa, itulah yang membuat rezeki kita terhambat. Kenapa? Karena perasaan kecewa itu adalah perasaan negatif. Dan perasaan negatif seperti yang kamu pernah dengarkan di Pagar Kehidupan di video yang lain, yes, betul banget, perasaan negatif itu menghalangi hal positif datang ke hidup kamu, ke hidup kita. Sampai sini jelas nggak? Waduh, jelas banget mas. Iya sih, perasaan yang saya rasakan tuh gak enak banget gitu loh mas. Ada rasa kecewa, ada rasa bingung. Nah pertanyaan saya satu mas, itu kenapa sih kok orang itu bisa berubah? Emang itu salah saya? Atau emang merekanya aja sih mas yang mendadak error? Tapi kok kebangetan gitu loh mas. Parah banget perubahannya, sampai saya kaget gitu loh. Kenapa ya? Nah ini yang saya ingin jabarkan kepada kamu. Ini dia nih salah satu daging dari video ini. Dengerin baik-baik. Teman-teman, kamu tahu nggak
Ada satu kekuatan besar dalam hidup ini yang membuat kita seringkali kecewa secara nggak sadar. Saya ulangi perkataan saya, teman-teman, kamu sadar nggak sih dalam hidup kamu, dalam hidup saya, dalam hidup kita nih, ada satu kekuatan yang secara tidak sengaja itu justru bikin kita kecewa. Kekuatan apakah itu? Ada yang bisa nebak? Nggak tahu? Nih, jangan kaget. Kekuatan itu adalah satu perasaan yang bernama pikiran yang terlalu positif. Aduh mas, ketampar lagi nih saya mas, ampun. Kok bener lagi sih? Iya loh mas, bener ya. Kenapa ya kok saya jadi orang tuh pikiran positifnya kebangetan gitu loh sama orang. Emang itu ya mas yang bikin saya jadi kecewa? Iya, betul sekali. Teman-teman, sekarang kita renungkan hidup kita ya. Saya ingin kita sama-sama merenungkan. Lihat kisah hidup kita kemarin yang kecewa sama perubahan orang lain yang mendadak jadi buruk. Kenapa kita jadi kecewa? Karena kita berpikir orang itu baik kan? Betul? Karena kita berpikir orang itu selamanya baik, betul gak? Kok kita bisa berpikir begitu? Karena kamu pikir orang lain sama baiknya kayak kamu. Itu dia. Saya ulangi ya, kenapa kamu bisa berpikir positif kebablasan? Karena selama ini kamu berpikir bahwa setiap orang sama baiknya seperti kamu. Kalau kita tidak pernah berkhianat sama orang, bukan berarti orang lain tidak pernah berkhianat sama kita. Kalau kita tidak pernah bohong sama orang, bukan berarti orang lain tidak pernah bohong sama kita. Bener nggak? Kalau kita jadi orang lurus-lurus aja, bukan berarti semua orang harus lurusnya sama kayak kita. Itu loh, itu yang kamu sebagai sahabat saya tidak sadari. Sampai sini sadar nggak? Sadar? Kalau sadar klik jempol ke atasnya. Nah inilah kenapa seringkali di video-video terbaru saya selalu bilang apa? Betul, tahu nggak? Lihat deskripsi yuk, lihat link paling atas. Kenapa saya bilang gitu terus? Coba kamu lihat dulu deh. Bagi yang belum pernah lihat deskripsi, lihat link paling atas. Di situ saya bilang apa? Ada sebuah cara terapi penyembuhan diri di rumah. Penyembuhan apa itu mas? Penyembuhan sikap kamu dari yang seperti ini. Tahu nggak kenapa kamu bisa terlalu baik? Karena alam bawah sadar kita nggak ada yang ngasih program dengan program yang benar. Nah di link paling atas di deskripsi, coba kamu lihat, di situ saya memberikan sebuah afirmasi yang tujuannya memogram alam bawah sadar kamu, alam bawah sadar kita, supaya di jalan yang bener, nggak terlalu baik tapi juga tidak jahat. Jadi sekarang kalau kamu udah bosen jadi orang yang kebablasan mulu, yuk coba sebentar deh. Lihat deskripsi video ini, lihat yang paling atas, kamu sentuh. Check out aja buruan. Ingat, pakai kode aku mau bahagia. Tanpa spasi ya, aku mau bahagia. Kenapa? Supaya harganya jadi murah. Buat apa kamu beli harga mahal-mahal? Kasih diskon karena kamu penonton video ini. Yuk, buruan check out. Silahkan lihat deskripsi yang paling atas. Itu nyambung dengan materi hari ini. Penting, silahkan. Nah sekarang kamu membeli produk saya itu adalah bukti bahwa kamu mencintai diri saya. Jadi yang hebat itu kamu, bukan saya. Sekarang kita coba sembuhkan diri kamu yuk. Dengan satu kalimat yang ingin saya berikan kepada kamu. Ini nyambung nih dengan afirmasi yang kamu beli apapun itu. Dengerin saya baik-baik. Kalimat yang harus selalu kamu ucapkan ke diri kamu sendiri. Mulai detik ini adalah satu kalimat sederhana. Tahu nggak apa? Katakan begini. Aku mau jadi manusia baik. Dan manusia baik itu adalah manusia yang pertama kali berbuat baik terlebih dahulu dengan diri ini. Saya ulangi. Aku mau jadi manusia baik. Tapi manusia yang baik sesungguhnya adalah manusia yang lebih dulu berbuat baik kepada diri sendiri terlebih dahulu. Ingat tuh baik-baik tuh. Kenapa? Sadar nggak? Kita itu kan orang baik. Kamu tuh orang baik. Kamu bukan orang jahat. Tapi ngerasa nggak sih kenapa kok kita udah jadi orang baik? Maaf ya, dizolimin orang terus gitu loh. Kenapa ya? Karena kita lupa bahwa berbuat baik tuh harusnya ke diri dulu. Artinya apa? Nah gini, kalau diri kamu ngelihat ada orang yang mendadak berubah sifatnya, kamu selalu ingat materi video ini. Ingat bahwa saya sebagai sahabat kamu pernah memberikan materi emas di video ini bahwa apa? Orang tidak harus sebaik kamu.
Saya ulangi, orang tidak harus sebaik kita. Jadi ketika ada orang yang berubah sifatnya dan bikin kita kaget, selalu ingat pesan saya bahwa betul dia tidak mesti sebaik saya. Ketika ada orang yang jahatin kita, kita langsung berpikir, oke, aku dizolimin orang lain lagi di hari ini. Aku cabut dari dia, aku terima perbuatannya. Hari ini aku melakukan apa ya yang bikin aku bahagia untuk diri aku sendiri. Nah itu, bahagiain diri kamu, bukan bahagiain orang lain terus. Itu kan yang bikin diri kita jadi terzolimi. Saya ulangi, halo? Iya, kamu sahabat saya, sahabat yang luar biasa spesialnya. Saya mau bilang ya, bahagiain diri kamu dulu ya, sebelum ngebahagiain orang lain. Di situ loh letak rezeki sebenarnya. Karena dengan kita membahagiakan diri dulu nih dengan baik, itu sama seperti kita bersyukur. Ya, bersyukur itu bukan mengucapkan terima kasih alhamdulillah doang. Bersyukur itu menjaga nih amanah yang dititipkan Tuhan, yaitu tubuh ini dengan sebaik mungkin. Yang utama, caranya gimana? Betul, tidak menyakiti diri sendiri dengan membiarkan diri di orang-orang yang salah. Paham? Jelas? Bagus, saya bangga banget loh sama kamu. Diri kamu hebat, masih mendengarkan sampai menit ini dan paham dari tadi. Sadar nggak dari tadi kepalanya ngangguk-ngangguk sendiri? Ya, itu fenomena pagar kehidupan banget ya. Sudah terbiasa atau belum? Nggak apa-apa, lama-lama nanti juga terbiasa ya. Nah sekarang seperti biasa, ini udah masuk ke menit-menit akhir, berarti ada daging yang paling daging yang saya siapkan untuk kamu. Tentang sebuah hal yang kita bahas di video ini. Apa mas? Ini dia, dengerin baik-baik. Tadi kan saya bilang bahwa perubahan dari mereka yang berubah itu adalah sebuah hal yang sebenarnya normal. Kamu sendiri pun jadi kecewa karena berpikir bahwa setiap orang tuh sama kayak kamu. Dan saya juga bilang tadi ya, kalau kamu lupa, bahwa kenapa diri kita seperti ini, karena ada program alam bawah sadar kita yang salah. Makanya saya bilang, coba lihat deskripsi yang paling atas, kamu check out dengan kode aku mau bahagia tanpa spasi. Kamu bisa menyembuhkan diri sendiri setiap hari menggunakan afirmasi itu. Dicek dulu deh. Nah sekarang, selain itu mas, apakah yang harus saya lakukan berikutnya? Kalau saya sedang di posisi ini nih sekarang. Oke, begini. Teman-teman, ada satu langkah sederhana selain kamu mengucapkan satu kalimat yang saya katakan tadi di bagian depan. Ada satu langkah besar yang harus kamu ambil. Ya, langkah ini sederhana tapi ya cukup aneh. Cukup aneh, terutama buat kamu nih. Tahu nggak apa langkahnya? Ketika diri kamu melihat perubahan orang yang mendadak, saya pengen kamu senyum ya. Bener. Begitu kamu sadar nih, ada orang yang secara tidak sadar kok tiba-tiba berubah gitu loh. Berubahnya berubah banget nih anak nih. Dulunya teman baik, sekarang jadi jahat. Dulunya karyawan yang setia sama kamu, sekarang nipu. Pasanganmu dulu setia, sekarang selingkuh. Siapa lagi? Atau diri kamu punya atasan atau bos yang dulu baik kok sekarang kayaknya kurang gitu baiknya sama kamu. Oke, begitu menghadapi itu, ingat pesan saya, langsung senyum. Bener, coba sekarang senyum. Ayo, senyum dulu, dipaksain senyumnya. Senyum sampai giginya kelihatan, 1, 2, 3. Oke? Nah, itu tuh. Senyum kalau kita paksain sampai gigi kita kelihatan dan kita tahan 30 detik. Tahan 30 detik. Di saat itu, otak kita mengeluarkan hormon. Hormon yang bisa membuat kita bahagia bukan karena kita mendapatkan kabar bahagia. Tapi karena kita membuat diri kita, menghipnotis diri kita seolah-olah kita bahagia. Nah itu loh maksud saya. Coba senyum lagi deh, yuk. Jangan cepet-cepet dong senyumnya, ditahan senyumnya. Nah sambil senyum seperti itu, kamu katakan, hidup saya lucu ya. Saya ketawain aja. Ulangi bersama saya sambil senyum. Sambil senyum, katakan, hidup saya lucu ya. Saya ketawain aja. Ulangi lagi sambil senyum ya. Katakan apa? Hidup saya lucu ya. Saya ketawain aja. Selesai. Habis itu kamu lanjutin aja hidup kamu. Udah paham nih bahwa orang berubah seperti itu wajar.
Udah paham nih gimana solusinya, udah beli nih yang saya bilang tadi di deskripsi paling atas, udah. Tiap malam kamu dengerin tuh afirmasi yang saya berikan di link deskripsi paling atas. Sambil tonton video ini berulang kali. Insya Allah pulihnya cepet. Bukan saya yang memulihkan, tapi kamu pulih seizin Tuhan karena kamu sendiri udah tahu formulanya. Wah, formulanya apa? Ini video dan afirmasi yang saya berikan di link deskripsi tadi. Ya. Jadi selamat, kamu adalah manusia spesial yang beruntung karena nggak semua orang bisa menemukan channel ini dan juga video seperti ini. Percaya nggak sih? Coba deh, kalau kamu udah lama nonton Pagar Kehidupan, anehnya video yang kamu tonton atau dengerin itu kayaknya relate semua. Bener nggak? Coba, bagi kamu yang nonton Pagar Kehidupan udah cukup lama gitu ya, lebih dari sebulan, bahkan lebih dari setahun, coba sharing dong di komentar, bener nggak sih bahwa Pagar Kehidupan itu anehnya video yang kamu tonton tuh selalu relate dengan masalah yang baru-baru aja kamu alami, atau malah hari ini pas banget lagi mengalami hal itu. Wah, ya, itu sebuah fakta dan kamu nikmatin aja. Alhamdulillah ya. Ya udah, saya doakan kamu semakin bahagia dan semakin berkelimpahan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Membawa sejuta cerita. Terima kasih.